Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Lailaan di sini. Aku kembali dengan cerita baru part 10 dari Bisikan Jiwa yang berjudul Pengembalian Status dan Ketakutan Baru. Tanpa menunggu lama, mari kita mulai. Laporan mendesak dari perbatasan utara Jenderal. Kapten Lin dan para perwiranya akhirnya telah mengirimkan laporan rinci tentang jaringan Chow Yun. Mereka juga mengirimkan peta rinci lokasi gudang senjata rahasia yang digelapkan. Gudang itu berada di desa Teratai Batu, dekat perbatasan Tuang Yuseng. Mereka mengirimkan peta yang sangat rinci. Utusan itu terengah, gulungan peta di tangannya basah oleh keringat. Shinyu segera merebut peta itu, matanya menyala. Desa Teratai Batu itu adalah rute vital yang selama ini ditandai sebagai area terlarang oleh Istana Administrasi. Bisikan jiwa Alex mengkonfirmasi, peta itu adalah kunci untuk membongkar seluruh jaringan logistik gelap Chow Yun. Alex mengangguk cepat. Jenderal, segera amankan gudang ini. Kita tidak boleh membuang waktu. Informasi ini yang datang dari perwira yang baru saja Anda bebaskan akan menjamin loyalitas mereka untuk jangka panjang. Shinji memberi perintah singkat dan tegas kepada utusan itu, mengirim pasukan elit dalam keheningan malam untuk menyergap gudang senjata itu. Keesok paginya, kekaisaran bergetar. Laporan tentang gudang senjata yang digelapkan yang berisi bukan hanya senjata, tetapi juga bukti akuntansi yang mematungkan, tiba di meja kaisar wanita Feng Mei. Kejadian itu membenarkan setiap kata yang diucapkan oleh Alex. Keterangan rinci dari Kapten Lin tentang manipulasi Chow Yun ditambah dengan bukti fisik adalah kemenangan telak. Alex dipanggil ke aula keagungan. Kali ini tidak ada rantai atau tatapan menghakimi. Aula itu dipenuhi oleh para menteri dan cendekiawan yang kini menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu dan kebencian yang samar. Feng Mei duduk di tahta naga. Wajahnya tampak lebih lega daripada yang pernah Alex lihat. Yuseng, suara Feng Mei bergema, memecahkan keheningan yang formal. Kamu telah berhasil, di mana 100 pejabat telah gagal. Kamu tidak hanya membedakan pemberontakan di perbatasan utara tanpa menumpahkan darah, tetapi kamu juga telah mengungkap jaringan pengkhianatan yang mengancam pondasi dinasti ini. Bisikan jiwa Feng Mei bergetar. Itu adalah kebanggaan yang tulus bercampur dengan kehati-hatian khas seorang penguasa. Aku mencabut sepenuhnya hukuman mati yang pernah dijatuhkan padamu, lanjut Feng Mei. Sebagai pengakuan atas jasa-jasamu, aku menganugerahkan gelar kehormatan cendekiawan pendamping dinasti. Kamu akan memiliki akses ke catatan kekaisaran dan laporanku akan menjadi milikmu untuk dianalisis. Gelombang keterkejutan dan kegelisahan menyapu aula. Seorang cendekiawan senior, Menteri Liu yang terkenal konservatif, segera membungkuk. Yang mulia, dengan segala hormat, status pemuda ini. Bisikan jiwa Menteri Liu menusuk telinga Alex. Statusnya telah dibersihkan oleh tindakannya. Potong Feng Mei dingin. Mulai hari ini, Yu Sheng bekerja langsung di bawah tahta. Siapa yang pun yang menghalanginya akan dianggap menghalangi perintah kekaisaran. Ini adalah kemenangan politik yang luar biasa. Alex yang 2 minggu lalu hampir digantung, kini menjadi salah satu penasehat terdekat kaisar wanita. Namun kenaikan status ini membawa harga yang mahal. Alex diberi kantor kecil namun mewah di sayap administrasi istana. Ruangan itu sunyi, tetapi lorong-lorong di luarnya tidak. Saat Alex melintas istana, bisikan jiwanya berubah dari alat yang fokus mencari kekacauan yang memusingkan. Di antara tumpukan gulungan perkiraan dan laporan, Alex mencoba berkonsentrasi.
pada reformasi logistik yang ia janjikan pada Kapten Lin. Tapi bisikan itu menyerbu masuk. Ribuan suara, ribuan pikiran yang penuh kecemburuan, ketidakpuasan, dan ambisi. Alex harus memejamkan mata, memegang pelipisnya. Bisikan-bisikan itu seperti dengung lebah yang tidak pernah berhenti di penjara dan di ruang audit yang sepi. Bisikan itu jelas, di tengah kekaisaran yang penuh intrik, bisikan itu adalah kebisingan. Ia menyadari bahwa kini ia menjadi target, bukan target eksekusi, melainkan target politik. Dia bukan lagi Yuseng yang rendah hati, yang dibenci karena tuduhan pengkhianatan. Dia adalah Yuseng yang berbahaya, yang memiliki akses ke kebenaran dan dapat menjatuhkan siapapun. Isolasi sosial segera menyusul. Para cendekiawan lain menghindarinya di aula makan. Pegawai administrasi menjawab pertanyaannya dengan ketakutan dan sopan santun yang kaku, yang bisikan jiwanya penuh dengan kepalsuan. "Saya senang Anda di sini, Tuan Yuseng," kata seorang pejabat logistik dengan senyum lebar. Bisikan jiwa pejabat itu berbisik, Alex tidak bisa mempercayai siapapun, kecuali mungkin Shinji. Shinji sebagai kepala pengawal kini menjadi pengawal resminya, bayangan yang selalu mengikutinya, tetapi dengan jarak yang lebih hormat. Kehadiran Shinji adalah satu-satunya peredam kebisingan. Ketika Shinji berada di dekatnya, bisikan dari sekitarnya seolah sedikit mereda, terfokus pada ketenangan dan loyalitas Shinji. "Jenderal," kata Alex suatu sore saat Shinji mengawasinya menyusun neraca keuangan baru. "Bagaimana Yang Mulia menangani ini semua, kebisingan di istana ini?" Shinji yang berdiri di samping jendela tidak menoleh. "Kamu belajar untuk teliti terhadap suara-suara yang tidak relevan, Yuseng. Kami hanya mendengarkan kebenaran yang datang dari tahta. Tapi bagaimana jika kebenaran tahta itu sendiri yang tercemar oleh bisikan-bisikan lain?" tanya Alex. Kini Shinji berbalik. "Itulah mengapa Yang Mulia sekarang mendengarkanmu. Kamu adalah filter kami. Tapi kamu harus belajar memilah. Kebencian kecil dari seorang cendekiawan yang cemburu tidak sama dengan ancaman pengkhianatan." Alex mengangguk. Ia harus memfokuskan bisikannya, merubahnya menjadi sorotan, bukan lampu banjir. 2 minggu berlalu. Dalam masa penyesuaian yang sulit, Alex berhasil menyusun draft pertama reformasi fiskal 6 titik, sebuah cetak biru untuk sistem penganggaran terpusat yang akan menutup lubang-lubang korupsi. Kenaikannya yang cepat telah meninggalkan kekosongan kekuasaan di tingkat administrasi. Perdana Menteri yang lama telah digulingkan dan kini istana dipimpin oleh seorang tokoh baru yang karismatik, Tuan Liwei, seorang bangsawan yang terkenal karena koneksi keluarganya yang luas. Tuan Liwei, Perdana Menteri, meminta bertemu dengan Alex. Pertemuan itu diadakan di aula penerimaan yang mewah. Tuan Liwei adalah pria parubaya yang tenang dengan janggut yang terawat rapi dan mata yang hangat. "Tuan Yuseng," sambut Liwei dengan tangan terbuka. "Selamat atas kenaikan statusmu. Dinasti ini membutuhkan pemikiran cerdas sepertimu. Saya telah mendengar banyak tentang keajaibanmu dalam menangani angka-angka yang membingungkan." "Saya hanya melakukan tugas saya, Tuan Perdana Menteri," jawab Alex membungkuk. Liwei tertawa kecil. "Kerendahan hatimu mengagumkan, tetapi kita tidak bisa rendah hati dalam situasi ini. Istana ini penuh dengan orang-orang yang ingin menjatuhkanmu. Kamu telah menjatuhkan beberapa pejabat penting. Mereka akan membalas dendam." Bisikan jiwa Liwei bergetar. Dia memang mengakui bahaya yang dihadapi Alex. "Saya menghargai peringatan Anda," kata Alex. "Saya bisa membantumu."
kata Liwei merendahkan suaranya sedikit lebih akrab. Jaringan saya luas, saya dapat memastikan reformasi Anda disahkan tanpa hambatan. Tetapi politik adalah tentang saling memberi. Saya berharap kita bisa bekerja sama, Yuseng. Bekerja sama dalam hal apa? Tanya Alex waspada. Liwei tersenyum misterius. Saya hanya ingin memastikan bahwa ketika Anda membersihkan korupsi, Anda tahu mana tanah yang harus dibersihkan dan mana tanah yang harus ditanami. Singkatnya, saya ingin memastikan Anda berhutang budi kepada saya. Alex menatap mata Liwei. Dia mengaktifkan bisikan jiwa secara maksimal. Liwei tersenyum, yakin bahwa ia telah menempatkan pionnya. Bisikan jiwa Liwei bergetar hebat, sebuah resonansi yang dingin dan kalkulatif. Bisikan itu menusuk pikiran Alex. Alex merasakan perutnya tercekat. Ia sadar, dia baru saja lolos dari eksekusi Chow Yun hanya untuk jatuh ke dalam jebakan Perdana Menteri yang baru. Bisikan jiwa itu belum selesai. Bisikan jiwa itu bergema, dingin dan... Sampai di sini dulu cerita part 10 kita. Besok kita sambung lagi di part 11-nya. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sampai di sini dulu. See you tomorrow. Bye-bye.